Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview dan membahas tentang Cirebon statis, yakni memahami sistem kuliner khas Cirebon. Apa saja yang ada di Cirebon ini yang menjadi ciri khas? Yang pertama ada sego jamblang, sego lempong, empal gentong, sego bigona, dan sate kalong. Makalah ini disusun oleh Bapak Musalam, Bapak Mufarul Syafiq, Pak Alvin Sanjaya, Pak Anas Syarifin, dan Bapak Heri Setiawan. Baik, pada kesempatan ini, apa saja yang mau dibahas, kita melihat bagaimana secara kuliner yang kaya dan beragam di daerah Cirebon, khususnya sego jamblang, sego lempong, empal gentong, sego bogona, dan sate kalong. Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik atau macam-macam kuliner di daerah Cirebon khususnya. Cirebon, sebuah kota yang terletak di pesisir Jawa, Jawa Barat, Indonesia, terkenal dengan banyak kuliner dan ragam masakannya. Berikut adalah beberapa kuliner khas Cirebon yang dapat dijelaskan. Yang pertama adalah sego jamblang. Sego jamblang atau nasi jamblang merupakan makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Paling khas di ini nasi dibungkus daun jati. Nasi pun jadi pulen, namun jamblang dan dari nama daerah asal pertama dan penjual. Tidak ada kaitannya dengan buah jamblang. Jika mengunjungi kota Cirebon dan lengkap ada wisata kuliner, salah satu yang wajib dicoba adalah sego jamblang. Sajiannya nasi dibungkus dengan daun jati. Setiap porsinya satu porsi nasi minyak cukup kepal tangan. Diurus sekali makan minimal 2 bungkus nasi. Nah, ini bisa dilihat ya, atau dari bentuk nasinya itu terbilang sedikit. Jika satu kali makan itu membutuhkan minimal 2 bungkus. Jadi terhitung sedikit gede untuk mengantisipasi jika satu bungkus nasi tidak mencukupi, bisa nambah untuk 2 kali. Lalu yang kedua ada sego lengkong. Nasi lengkong atau biasanya disebut masyarakat Cirebon dengan sebutan sego lengkong merupakan kepaduan bahan utama nasi dengan berbagai sayuran dan lauk yang menyenangkan. Seperti tahu goreng, bumbu goreng, toge, daun kucai, dan limau. Selain dilengkapi oleh bahan-bahan yang menyenangkan, misalnya nasi lengkong, juga berkat adanya siraman saus kacang sebagai bumbu pelengkap. Kenaikan saus ini sangat berpengaruh dalam menghasilkan nasi lengkong. Di sini mungkin soto atau bisa tahu lontong sama kayaknya. Nasi lengkong secara memiliki cita rasa yang gurih dan manis. Kalau di sini tahu lontong atau soto lontong itu juga manis. Meski demikian, bagi penemu pedas, nasi lengkong dapat dimakan dengan cabai agar menghasilkan rasa pedas sesuai dengan selera. Belum lagi tambahan taburan bawang goreng yang menghasilkan rasa nasi lengkong menjadi begitu lengkap. Asal-usul nasi lengkong Cirebon masih menjadi perdebatan, namun sejarahnya bermula pada masa Kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Pada masa itu Cirebon merupakan pusat perdagangan yang sibuk dengan ribuan yang ramai. Berbagai bahan makanan dari daerah lain diimpor ke Cirebon, termasuk kacang tanah. Bumbu kacang yang khas menjadi populer di kalangan masyarakat Cirebon dan kemudian diadaptasi menjadi bumbu kacang yang digunakan pada nasi kok. Lalu kita lanjut yang ketiga, ada empal gentong. Empal gentong adalah kuliner khas Cirebon yang gulai yang berbahan dasar daging sapi. Meski dikenal sebagai kuliner khas Cirebon, adalah empal gentong bukan kuliner asli kota, tetapi sebagai kota udara. Kuliner empal gentong ternyata
berasal dari sajian khas Timur Tengah yang dibawa ke kota pesisir ini oleh para pedagang. Dari Jazirah Arab, empal gentong transit menjadi sajian yang sesuai dengan cita rasa masyarakat setempat dan menjadi sajian khas Cirebon sampai saat ini. Yang keempat, Dasogo Bonaga merupakan sajian istimewa kuliner khas 4 keraton yang ada di Cirebon, yaitu Keraton Kasuan, Keraton Kanoman, Keraton Kaprabonan, dan Keraton Kacirebon. Sejak turun-temurun nasi boga disajikan sebagai jamuan makan dalam berbagai upacara dan perayaan adat yang diselenggarakan di keraton. Jadi ini menjadi makanan khas untuk keraton, 4 keraton tersebut. Kata Bagana diambil dari bahasa Sunda, Sabago Bagana, yang artinya seadanya. Maksudnya, seadanya di sini adalah seadanya bumbu umum yang tersedia di dapur. Semua bumbu umum dapat di dapur seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, kayu manis, serai, biji polong, kemiri, lada, dan rempah-rempahannya digiling kemudian ditumis bersama. Dan masakan isi akan menjadi bumbu utama dari nasi bogana. Lalu yang kelima ada sate kalong. Sebagai salah satu makanan tradisional yang populer, hampir setiap daerah memiliki sate dengan rasa dan tampilan yang unik dan khas. Salah satunya adalah sate kalong yang hanya dapat kamu temukan di kota Cirebon. Dan dengan namanya sate khas kota Udang ini memang terkesan menyenangkan. Namun tak perlu khawatir, meski bernama sate kalong yang berarti kelelawar dalam bahasa Jawa, sate Cirebon itu bukan terbuat dari daging kelelawar, melainkan daging sapi atau kerbau yang dikombinasikan dengan aneka bumbu dan rempah tradisional. Penama sate kalong tersendiri bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali muncul pada awal 1900-an, sate kalong memang hanya disajikan pada malam. Nah, itulah lama-kelamaan banyak orang yang menamakan sate kalong ini sate kalong. Namanya seperti kalong atau kelelawar yang tidak aktif saat matahari mulai terbenam. Mungkin yang dimaksud sate kalong ini adalah perumpamaan seperti kalong. Jadi hanya buka ketika malam hari. Jadi seperti kalong hanya mencari makanan saat pada malam hari. Demikian tadi beberapa penjelasan sedikit mengenai kuliner khas yang ada di Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.